Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan yang keempat dan terakhir juga dari pembahasan kitab Shiyam di kitab Minhaj. Dan kita sekarang sudah masuk ke fasal yang baru, yaitu fasal tentang kafarat. Oke, coba sebentar. Sudah benar belum di layar? Oke, sip. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, tajibul kaffaratu bi ifsadi shaumi yaumin min ramadhana bi jima'in athima bihi bisabbi shaum. Kafarat nanti akan disebutkan kafaratnya apa, tapi kita istilahkan saja dari awal sudah. Ini kafarat menjadi wajib atas seseorang ketika dia merusak puasa sehari dari puasa Ramadan dengan, mohon maaf, hubungan suami istri, yang dia dengan hubungan tersebut dosa akibat dia puasa ini. Karena puasa harus malah. Hadis yang terkenal, hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana ada seorang Arab atau seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, saya sudah celaka. Kata Nabi, apa gerangan? Maka kata dia, saya, ya akramakumullah, mohon maaf, berhubungan dengan istri saya. Kemudian Nabi SAW tanya, kamu punya budak untuk kamu bebaskan? Kata dia, enggak. Oke, kamu bisa ya puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak ya Rasul. Kata Nabi, kamu bisa ngasih makan 60 miskin? Enggak juga. Kemudian Nabi SAW duduk, beliau duduk. Ya, orang tadi duduk, Nabi juga duduk. Kemudian, ada orang menaikkan zakat. Ada orang menaikkan zakat. Zakatnya berupa korma. Banyak. Nah, Nabi kan sebagai kepala negara menerima juga zakat. Akhirnya Nabi kasih ke dia ini nih, kamu sumbangin nih. Kata dia, ke siapa? Ke yang lebih fakir dari saya, dari keluarga kami. Demi Allah, wahai Nabi, tidak ada di kota Madinah ini yang lebih fakir daripada keluarga kami, lebih butuh daripada keluarga kami. Akhirnya kemudian Nabi SAW katakan, udah pergilah, pulang sana, kasih makan keluarga kamu. Nah, di sini jadi dalil bahwa orang yang, mohon maaf, berhubungan suami istri saat berpuasa di bulan Ramadan, dia batal puasanya otomatis, kemudian dia wajib bayar kafarat. Kata Imam Nawawi, fala kafarata ala nasi. Berdasarkan poin-poin tadi, di awal tadi, satu baris, maka kata beliau, tidak ada kewajiban kafarat, bahkan tidak juga batal atas orang yang lupa. Jadi, mazhab Syafi'i ini ada lintas pendapat nih, antar mazhab ini ada beda pendapat. Mungkin nggak orang tuh berhubungan suami istri, lupa terus berhubungan suami istri. Kan kalau lupa makan masuk akal, lupa minum masuk akal. Masuk akal juga nggak ada orang lupa berhubungan suami istri. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i bilang iya, bisa. Dan nggak batal. Nggak batal. Otomatis di sini kalau ada dia berhubungan suami istri lupa, maka bukan hanya nggak kafarat, juga nggak batal. Jadi, batal aja nggak, lagi bayar kafarat. Ya, karena puasanya nggak terpengaruh. Kata beliau lagi, wala mufsidin ghairu Ramadan. Begitu juga kalau yang dirusak itu bukan puasa Ramadan. Seperti puasa nazar. Ini lagi puasa nazar, dia ada orang bernazar puasa 17 Agustus misalnya. Ya, kemudian 17 Agustus
dia puasa, kemudian dia batalkan puasanya siang-siang dengan berhubungan suami istri, mohon maaf ya. Nah, ini dia batal puasanya, dia berdosa, kan puasa nadar wajib, dia batalin sengaja gitu, ya berarti dia dosa. Tapi bukan Ramadan. Kan tadi kasusnya Ramadan. Jadi hadis Bukhari Muslim tadi itu benar-benar hadis penting sekali, sehingga semua unsur di situ diperhitungkan. Kalau bukan Ramadan ya enggak. Ya, begitu juga bahkan kalau puasa kodok. Puasa kodok Ramadan, tapi bukan di bulan Ramadan kan? Karena yang namanya kodok Ramadan bukan di bulan Ramadan pasti. Nah ini tetap ketika dia batalkan uh, dengan hubungan suami istri tersebut, puasanya batal, dia dosa karena puasa wajib. Kodok juga kan kodok wajib, ya. Tapi karena bukan bulan Ramadan, bulan mulia, maka dia yang punya hurmahnya, punya kehormatannya, punya unsur-unsur luar biasanya di bulan Ramadan, waktu yang mulia sekali, maka dia tidak kena kewajiban kafar. Oke. Ini benar-benar penjagaan terhadap nas, ya, terhadap teks hadisnya Ramadan. Gitu. Bulan lain nggak bisa dikiaskan karena nggak mirip. Waktu lain nggak mirip. Au bi ghairil jima'. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, kalau membatalin puasanya selain dengan berhubungan suami istri, maka tidak ada kafar. Dosa iya, batal iya, tapi kafarat tidak. Jadi kafarat ini berlaku untuk pembatal besar, itu apa? Berhubungan suami istri. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang berpandangan dianalogikan, tapi kalau menurut mazhab Syafi'i enggak. Hadisnya jelas hanya hubungan suami istri. Dan ini pembatal serius, pembatal besar, masuk akal diberikan hukuman parah, ya. Tapi kalau makan minum enggak. Jadi dijaga betul-betul sesuai nas, sesuai teks hadis. Begitu juga kata Imam Nawawi, wala musafirin jama'a biniyati tarhus. Begitu juga tidak ada kafarat bagi orang musafir yang kemudian dia, mohon maaf, berhubungan suami istri karena ya udahlah saya ngambil rukhsah aja. Jadi kasusnya ini contoh orang musafir dari awal udah musafir, dari awal puasa udah musafir. Ini anggap dia berangkat naik kereta dari stasiun Gambir ke stasiun Pasar Turi Surabaya. Gambir Jakarta, Pasar Turi Surabaya, dia berangkatnya jam 3 pagi. Oke. Nah, terus dia berarti sahur tuh di kereta udah. Ya dia terus apa namanya? Puasa dulu. Dia tapi musafir nih. Ini kasusnya lagi musafir tapi puasa. Jadi dia sebenarnya dari awal udah musafir. Dan kita tahu kalau dari awal udah musafir itu udah boleh nggak puasa. Jadi kalau dari sebelum subuh udah musafir, dia boleh nggak puasa. Orang ini seperti itu. Dari sebelum subuh jam 3 udah berangkat dari Gambir. Tapi dia mau puasa lah. Gitu ya. Kemudian dia anggaplah berhenti apa nih namanya sih, keretanya di Semarang. Berhenti dulu. Apa sih kalau stasiun Semarang tuh biasanya kalau Gambir Pasar Turi berhentinya apa sih? Nah, berhenti di situ. Agak lama, akhirnya dia sama istrinya ngapain? Dia sama istrinya kamar mandi. Kita ini dulu deh, ngambil duit di ATM terus kamar mandi. Ya udah. Nah, intinya mau ngapain? Untuk ke Alfamart dulu bentar, ke Alfamart. Lama nih lumayan. Kan lagi masih musafir. Siang-siang. Ya, berangkat jam 3 tadi ya sampai Semarang ya kira-kira ya jam 9 lah contoh gitu ya. Kemudian wah ternyata ya udahlah kita ini aja. Nah, akhirnya terjadilah perbuatan tersebut. Mohon maaf, berhubungan suami istri. Padahal dia tadi dari pagi udah ngapain? Udah puasa. Oke. Tapi dia ya udah terus. Nah, di sini dia berarti kan musafir, puasa, dari awal udah musafir.
kemudian berhubungan suami istri dengan niat apa ya? Kan kita musafir. Nah ini dia dosa nggak? Nggak dosa. Puasanya batal, tapi dia nggak dosa. Kan dia musafir. Sehingga di sini dia nggak dosa, puasanya batal ya. Tapi karena nggak dosa, oh boleh kok, jangan. Ya, walaupun ya kita mungkin mikirnya selama ini ya, ya kalau kayak gitu ya batalinnya makan minum lah. Ini enggak, dia batalinnya dengan cara berhubungan suami istri. Dan tanpa membatalkan puasanya dulu. Jadi langsung dan tanpa berpikir ini puasanya kita batalin. Enggak. Udah dia langsung aja boleh. Isinya taruh khusus itu maksudnya gitu. Jadi bukan dia batalin puasa dulu, enggak. Yang enggak masalah. Nah, kalau gitu berarti eh, puasanya batal, jelas, tapi dia nggak dosa dan dia nggak kafar. Wa kadza bi ghairiha. Begitu juga kalau tanpa niat ngambil rukhsah. Jadi kalau tadi dia niat rukhsah kan itu musafir. Ini enggak, dia nggak kebayang niat ngambil rukhsah. Asal berhubungan suami istri aja. Ini masih di Semarang nih. Ya. Mungkin kalau naik kereta ya aneh, tapi naik motor lah ya, naik motor lah. Motor terus berhenti dulu di hotel gitu misalnya. Nah, kayak gitu semisal. Kalau yang pertama tadi itu dia meniatkan ini rukhsah. Ya, kita puasa, kita musafir, boleh ngambil rukhsah. Yang kedua, dia nggak kebayang ngambil rukhsah. Nggak kebayang. Udah pokoknya yang penting. Nah ini orang kayak gini, dia dosa karena dia tidak mengambil rukhsah dulu. Dosa, tapi dia karena ada unsur syubhat. Syubhat, namanya juga musafir, boleh dong. Ada syubhatnya, sehingga tidak kena kafar. Karena kafarnya hukuman besar, dan dia tudrau bisyubhat juga. Bisa tertangkis, tidak dikenakan pada seseorang karena ada syubhat. Ada faktor yang mungkin lah dia dimaafkan. Dalam hal ini yang mungkin dia dimaafkan adalah ketika dia musafir. Hal yang sama untuk musafir ini adalah orang sakit. Orang sakit begitu juga. Yang mungkin aneh ya, orang sakit kok melakukan itu. Tapi ya andai kejadian, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Kan mungkin aja orang sakit, nggak boleh puasa tapi masih kuat untuk lain-lain. Mungkin kan, mungkin. Begitu juga wala ala man dhanna al-laila fabana nahar. Begitu juga orang yang ngira masih malam. Ternyata udah siang. Gitu contoh ya. Jadi dia ya pokoknya jam 4 lah ya, dia dengan istrinya. Nah, terus lupa ternyata ya, nggak ada azan, nggak ada alarm, nggak ada jam, mungkin mati jamnya. Nggak kelihatan matahari gitu. Ya lah, ternyata udah subuh gitu ya. Dia aduh gimana nih? Nah, ini maka karena dia ngiranya masih malam dan memang tadinya malam kan, dan dugaan seperti ini sudah kita bahas di awal sekali dulu bahwa kalau lagi malam, menduga masih malam, ternyata udah subuh, maka dimaafkan. Beda ceritanya kalau memang sebaliknya, sore ngira udah maghrib, ya itu enggak, karena hukum asalnya di sini dia masih malam, maka dimaafkan, nggak dosa. Karena gitu maka nggak ada kafar. Dosa aja enggak, berarti juga enggak kafar. Wala man jama'a ba'dal akli nasiyan wa dhanna annahu aftara. Begitu juga di kasus ya. Dia makan, lupa makan karena lupa. Jadi makan lupa. Terus adalah akhirnya dia, mohon maaf ya, berhubungan sama istri. Habis dia mikir tadi udah makan, padahal lupa tuh makannya tuh. Tapi udahlah kayak udah batal. Ini dia entah gimana ceritanya, kurang ilmu atau apalah. Intinya dia menduga bahwa makannya dia akan lupa tadi sudah bikin dia batal. Akhirnya dia ngapain? Akhirnya dia udah berhubungan sama istri aja dia udah batal dah. Dia sekalian. Nah ini kayak gini, dia uh, tidak kena kafarat. Kenapa? Karena dia beranggapan dia tidak sedang puasa. Dia meyakini diri dia udah nggak puasa lagi, udah batal. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak kena kafarat. Tidak kena kafarat. Wa in kana al-asahu butlan asum. Tapi tentu dia batal puasa. Ya, batal puasanya bukan karena makan ya, kan lupa. Batal puasanya karena apa?
Karena apa coba? Jawab. Karena jima. Karena jima. Iya betul. Karena berhubungan sama istrinya. Karena sengaja dia sadar. Cuma kenapa dia dimaafkan? Kok nggak kena kafarat? Karena dia menyangka dia tidak sedang apa? Tidak sedang puasa. Itu. Paham nih poinnya nih? Paham nggak? Dari sini kita sudah bahas waktu itu ya pernah. Bahwa kalau ada orang, ini orang jahat ya, orang nggak benar nih. Dia mau berhubungan sama istri, tapi kan kalau gitu kena kafarat kan. Akhirnya dia ngapain? Batalin dulu puasanya dengan cara apa? Makan minum ya. Makan dulu sepiring, minum dulu segelas. Habis itu udah batal nih puasanya, dosa besar udah. Baru dia apa? Berhubungan sama istri. Kayak gini kena kafarat nggak? Nggak kena kafarat. Kenapa? Karena dia saat melakukan hubungan sama istri, dia sudah meyakini dirinya tidak lagi sedang puasa. Paham nih? Ini namanya hilah ya. Tapi hilah yang dosa, dia dosa, cuma berlaku hukum fikih. Jadi hilah itu ada yang hukum fikihnya berlaku, tapi dia dosa. Karena dari sisi dia makan minum siang-siang Ramadan dia dosa. Cuma setidaknya dia cerdas dikit. Dosanya cerdas ya. Gimana dosa cerdas? Dia, tapi intinya dia karena dia dosa, tapi memilih dosa yang dengan cara teringan, setidaknya dia dosanya makan minum, tidak dengan langsung berhubungan suami istri, maka dia tidak kena kafarat. Itu maksudnya. Paham ya? Tentu ini sekali lagi kayak gini cukup diketahui saja, atau kalau ada kejadian orang untuk kita berikan solusi hukum. Maksudnya kita perjelas hukumnya. Tapi bukan untuk ngajarin orang nggak benar. Jangan sampai seperti ini. Sebagian orang, dia kalau dapat yang begini-begini di fikih, dia manfaatin untuk yang nggak benar. Ini jangan. Ya, yang gini-gini, fikih juga ada konsep hukum, dan fikih juga ada konsep akhlak. Jangan sampai kita dingin, kaku dalam fikih, seperti matematika, padahal dia juga mengandung etika. Anda seperti itu tidak beretika sebenarnya kepada Allah. Baik. Nah, wala man zana nasiat. Begitu juga orang yang maaf nih sekali gini, Al-Imam An-Nawawi berikan contoh-contoh ini untuk kita tahu hukumnya ya. Bukan sekali lagi untuk kalau gitu nggak apa-apa dong, kalau gitu nggak semua yang ada di fikih itu kemudian dilakukan, dicoba, nggak gitu ya. Barangkali ada kasus kemudian dijelaskan hukumnya, itu maksudnya. Yaitu orang dia berzina ya, lupa kalau sedang puasa. Jadi bukan berzina lupa itu zina, kalau itu mah dimaafkan ya. Artinya gimana lupa berzina ya? Mungkin kok contoh kasusnya ini mantan istrinya gitu ya. Ini mantan istrinya. Dia kira masih istrinya gitu ya. Dia kira belum dicerai. Itu bisa kasus seperti itu. Cuma bukan itu yang dimaksud. Yang maksud di sini adalah dia berzina sengaja, sadar itu zina, tapi dia lupa kalau lagi puasa. Iya ya, ini lagi Ramadan. Ini gimana nih? Orang kayak gini kena kafarat nggak? Kata Imam Nawawi enggak. Ini bukan kata Imam Nawawi aja, mati. Madzhab Syafi'i mengatakan enggak kena kafarat. Kenapa? Karena dia tidak ingat sedang puasa. Ya. Dia dosa gara-gara ini. Dosa gara-gara apa? Jawab. Dosa nggak nih orang? Dia berzina siang-siang Ramadan, lupa kalau sedang puasa. Oh iya lagi puasa ya. Dosa nggak dia? Jawab dong. Ada yang jawab nggak? Apa jawab aja. Dosa berzina. Iya, dosa zina. Kan dia sadarnya sadar zina. Tapi dosa nggak ngebatalin puasa. Ya dia lupa lagi puasa. Paham ya? Jadi dia nggak dosa karena puasa, karena ngebatalin puasa. Tapi dosa karena zinanya dan dosa batalin puasa. Jadi gini. Ya ini sama seperti kasus tadi lah. Sama kurang lebih. Jadi dia perbuatan ini dosa, cuma tidak menyebabkan kafarat. Tidak menyebabkan kafarat. Lanjut. Wala musafirin aftara bizina mutarakis. Begitu juga musafir, ini kasusnya sekarang digabung antara musafir dan zina. Semoga Allah jaga. Jadi dia lagi musafir. Tadi puasa musafir.
Persis kayak tadi, cuma kalau tadi kan saya kasih contoh istri ya. Ini enggak, ini zina. Maka di sini dia tidak dosa dengan puasanya. Karena memang lagi musafir, tapi dosa dengan zinanya. Ya, kalau gitu maka dia tidak kena kafarat. Oke, jelas. Sampai sini jelas ya. Jadi coba poin-poin tadi kita ulang-ulang lagi bahwa paling awal sekali ya, bahwa unsur yang penting di sini adalah apa? Pertama, harus jima. Kalau bukan karena hubungan suami istri, batalnya maka tidak ada kafarat. Sekali lagi kita fokus di sini kafaratnya ya. Pembatal udah lewat, apalagi urusan dosa ya, hal-hal tadi jelas lah dosa. Jadi kafarat itu wajib kalau yang pertama dengan hubungan suami istri. Lihat kata Munawi tajibul kafar bisa di somi yaumin min Ramadan. Jadi harus dia merusak hari di bulan Ramadan. Berarti kalau bukan bulan Ramadan, meskipun puasa wajib, nggak ada kafarat. Oke. Begitu juga kalau terus jima, bijimain. Kalau bukan hubungan suami istri, makan minum batalinnya, ya dosa, cuma nggak kafarat. Atima bihi, dia dosa. Berarti kalau dia nggak dosa, karena itu dia nggak dosa, bisa bisom karena puasanya, maka dia dosanya karena puasa, karena unsur puasa. Kalau tadi kan zina dosa karena zinanya, ini nggak dosa karena puasanya, itu baru dia kena kafarat. Kalau dosanya bukan karena puasanya, maka dia tidak kena kafarat. Paham ya? Nah, direnung-renung ini mungkin butuh diulang-ulang, direnungi agar oh ya benar, ini unsur-unsur tadi. Baik, kita lanjut dulu. Dan harapan saya semua materi kan direkam ya, alhamdulillah. Jadi nanti bisa di-review lagi. Juga ada bukunya, bisa dibaca ulang lagi. Ini poin-poin penting dan luar biasa. Kita 4 pertemuan ini ya sebenarnya kalau diulang-ulang terus diingat-ingat ini ilmu yang banyak sekali, luar biasa banyak. Alhamdulillah. Karena memang tabiat dari kitab Minhaj Thalibin ini ringkas, tapi menghimpun aspek-aspek terpenting dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya saya senang ya untuk membahas lebih luas lagi, diulang, diperinci dalilnya. Tapi kita waktu terbatas dan harapan kita mengambil poin terpenting adalah dengan cara seperti ini, speednya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Imam An-Nawawi, wal kafaratu ala zauji an. Dan kafarat ini wajibnya cuma atas suami. Dan itu pun atas nama dirinya saja. Jadi kafarat di sini kalau dalam mazhab Syafi'i, siapa yang bayar? Suami aja. Itu udah mewakili istri belum? Enggak, istri memang enggak wajib sama sekali. Dalilnya adalah karena dalam hadis tadi, sekali lagi mazhab Syafi'i di sini Imam Syafi'i ini benar-benar dalam Al-Um ya, beliau mengulas hadis ini di Al-Um. Itu benar-benar menjaga sekali teksnya. Teksnya di situ Nabi cuma nyuruh apa? Laki-laki ini. Gitu. Kemudian juga karena wanita ini puasanya tidak sesakral laki-laki. Karena wanita bisa aja haid, bisa nifas, gitu ya. Tapi kalau laki-laki enggak. Karena kemudian laki-laki diberikan hukuman tegas kalau dia malah membatalkan dengan hubungan suami istri. Juga kias kepada mahar. Kias kepada mahar kalau ada ya mohon maaf ya berhubungan suami istri kan berarti mahar jadi wajib. Mahar siapa yang bayar? Mahar siapa yang bayar? Yang bayar laki-laki aja. Ini dari sini dalam mazhab Syafi'i hubungan suami istri di siang Ramadan yang wajib hanya suami dan yang bayar hanya suami. Kewajiban kafarat hanya atas suami dan yang bayar hanya suami. Wa fi qaulin anhu anha. Ada pendapat lemah. Kalau qaul berarti pendapat siapa di sini? Jawab. Wa fi qaulin, pendapat siapa berarti ini? Pendapat Imam Syafi'i apa pendapat ulama Syafi'iyah? Syafi'i. Kalau wa fi Ulama Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau wa fi qaul pendapat Imam Syafi'i. Kalau wakila baru pendapat siapa? Ulama Syafi'i. Jangan lupa ya. Ingat mazhab Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i aja ya, tapi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i ya. Itu mazhab Syafi'i. Jadi satu kesatuan. Malah kita sudah pernah contohkan ya.
pertemuan lalu, kasus orang meninggal ada masih punya tanggungan puasa, Imam Syafi'i fatwa jadidnya malah nggak dipegang sama ulama Syafi'i. Malah ngambil mereka fatwa qadim, pendapat qadim. Itu bukti bahwa madhab Syafi'i satu kesatuan. Ulamanya, Syafi'iyahnya, dan Imam Syafi'i. Oke. Wa fi qaulin, ada pendapat Imam Syafi'i. Anhu anha, yang bayar suami. Tapi itu atas nama suami dan istri. Artinya istri sebenarnya wajib juga. Cuma udah masuk ke suami. Gitu. Enggak. Tapi ini pendapat dengan dalil dari tadi lemah. Karena Nabi nggak jelaskan kok ada kewajiban atas si istri. Enggak, suruh suami aja. Di hadis apa tuh namanya? Hadis rajam, asif, istilahnya hadisul asif. Inna ibni hadza kana asifan ala hadza rajul. Hadis asif itu ketika ada seorang ayah bawa anaknya, anak saya ini jadi pembantu, jadi staf di rumah dia, kemudian mohon maaf berzina dengan majikannya, dengan majikan perempuan. Nah, ini kan Nabi ketika kayak gitu, Nabi langsung jawab apa? Di akhir udah di hukuman untuk si laki-laki ini ditentukan. Ala benik hadza jaldu mi'atin wa taqribu am. Anakmu ini dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kemudian Nabi bilang apa? Wa ya Unais ila imraati hadza fa'ini tarafat farjum. Wahai Unais, pergi kamu ke perempuan itu, majikan itu. Tanya dia, kalau dia ngaku berzina, rajam. Di sini Nabi tidak cukup dengan pembahasan yang datang orang. Tapi Nabi nyuruh hukum juga. Cek si perempuan. Berarti kalau hukuman zina itu laki-laki dipertanyakan dan perempuan dipertanyakan. Tapi di sini datang laki-laki ini ke Nabi. Bilang, saya begini dan begitu tadi. Tapi Nabi nggak bilang, kamu nanti bilang ke istri kamu. Ya, dia juga bayar. Atau kamu juga bayarin dia. Enggak gitu kan. Jadi pendapat ini pendapat Imam Syafi'i juga, tapi tidak dipakai. Ya, saya mungkin tadi bilang lemah, harusnya nggak bilang lemah, bilang ya kurang kuat, atau tidak masyhur. Fi qaulin anhu anha. Tapi maksudnya anhu anha atas nama dia dan atas nama istrinya itu maksudnya tetap satu kafarat ya. Jadi jangan dipahami bahwa ini pendapat ini berarti double dia, enggak. Satu kafarat cuma atas nama dia dan atas nama istri. Double deh. Jadi seolah-olah setengah-setengah. Cuma yang bayarin suami. Enggak gitu. Begitu juga wa fi qaulin 'alaiha kafaratu. Ada lagi pendapat Imam Syafi'i juga. Jadi ini tiga-tiganya pendapat Imam Syafi'i. Tiga-tiganya pendapat Imam Syafi'i. Yaitu apa? Si perempuan istrinya juga kena kafar. Tentu ini dalam kasus ya. Kalau dua-duanya sukarela ya. Kalau istrinya dipaksa dalam hal ini tentu lain cerita. Tapi ini kalau sukarela tetap aja, tapi sukarela pun dalam mazhab Syafi'i pendapat yang resmi mazhab yaitu cuma satu kafarat dan hanya suami yang wajib. Istri enggak sama sekali. Ini menarik ya. Ini tolong diingat baik-baik. Dalilnya apa? Hadis tadi. Dalilnya hadis tadi. Karena takhir bayan an waqtil hajah ya di sini dibutuhkan sekali. Dia butuh penjelasan. Takhirul bayan. Nggak boleh di sini dalam kasus. Oke, lanjut. Kata Imam Nawawi, wa talzamu man farada bi ru'yatil hilali wa jama'a fi yawm. Kafarat juga wajib atas orang yang dia melihat hilal sendiri kemudian nggak diterima persaksian. Jadi kita dulu ingat banget awal sekali pertemuan pertama membahas orang yang bersaksi melihat hilal. Saya tanya lagi. Dalam mazhab Syafi'i, kalau yang bersaksi satu orang laki-laki diterima nggak persaksian? Bisa diterima nggak? Diterima. Bisa ya. Kalau hilal Ramadan. Kalau persaksian hilal Syawal bisa diterima nggak satu orang laki-laki? Woi. Kalau Syawal bisa nggak? Kalau Syawal sih katanya harus 2 katanya. Kemarin harus 2. ya. Ya. Ya, semua bulan harus 2 kecuali masuk Ramadan. Ya, karena 2 alasan, yaitu karena hadis Ibnu Umar dan juga hadis Ibnu Abbas yang saya bahas di Instagram tuh. Dan juga karena unsur kehati-hatian. Karena ini Ramadan. Hati-hati berarti kita satu pun diambil. Tapi kalau Syawal enggak 2. Oke. Sekarang ada kasus, ini orang datang ke hakim
memberikan persaksian, saya melihat hilal. Tapi hakim nggak percaya. Enggak. Nah, tapi padahal dia beneran, jujur deh, cuma hakim nggak percaya. Kan bisa gini. Jadi pada akhirnya, tetap penentuan itu di tangan hakim. Yang maksud dalam hal ini ulil amri. Oke. Pun di Indonesia sama, di Indonesia pakai pengadilan agama. Teman-teman mungkin perlu tahu ya, bahwa di antara wewenang pengadilan agama adalah ngurusin hilal, ru'yatul hilal, pengadilan agama. Itu fungsi yang sangat islami sekali, memang seperti itu adanya. Hakim nggak nerima, tapi dia jujur ngelihat beneran. Maka orang ini gimana? Orang ini puasa sendiri. Puasa sendiri. Dia wajib tuh puasa, kalau dia ngelihat kok. Tapi masyarakat wajib puasa nggak? Enggak. Kan nggak diterima persaksian oleh ulil amri. Tapi orang ini, dia wajib puasa sendiri. Paham nih yang ini? Begitu juga nanti kalau Syawal, dia ngelihat, saya lihat hilal Syawal. Ada dua orang, ya ada dua orang melihat. Hakim nggak percaya, nggak percaya. Ya, maka dua orang ini, dia nggak boleh puasa tuh besoknya. Karena bagi mereka udah ngelihat Syawal, udah mulai masuk Lebaran. Masyarakat tetap puasa. Paham ya? Oke. Sekarang kita kalau sudah paham, orang ini ngelihat hilal Ramadan, cuma nggak diterima sama hakim persaksian. Kan berarti dia wajib puasa. Sendirian tuh, yang lain pada nggak puasa, masih Syaban, dia sendiri, bagi dia udah Ramadan. Habis dia ngelihat dia sendiri. Lah terus dia ngapain? Ya Ramadan. Jadi berlaku syarat-syarat tadi. Oke, tapi khusus dia aja. Demikian. Ya, khusus karena dia melihat hilal. Wa man jama fi yaumaini lazimahu kafaratan. Barang siapa yang melakukan hubungan suami istri siang Ramadan, 2 hari, jadi sehari kemudian sehari lagi, maka dia kena 2 kafarat double. Combo berarti kafaratnya double. Artinya kalau dia 2 kali dalam sehari, jadi pagi dia batalin dengan hubungan suami istri, kemudian siang lagi, ini kan 1 kafarat. Karena yang ketika kedua dia tidak dalam kondisi berpuasa. Paham ya? Paham nggak nih? Ini mau 10 kali dalam sehari, yaitu dia dosa aja, ya bukan dosa aja, dosa nggak aja ya, tapi ini dia dosa tapi nggak kafarat karena dia tidak sedang beneran berpuasa. Dia dosa karena dia aturan menahan diri, kan nih menghormati bulan Ramadan. Meskipun Anda batal sudah dengan sengaja, tetap Anda wajib menahan. Tapi enggak. Tapi setidaknya dia nggak kafarat double. Kalau dalam sehari. Tapi kalau dalam 2 hari yang berbeda, entah betul turut atau enggak, entah dia sudah kafarat atau enggak, udah bayar kafarat. Jadi contoh dia tanggal 1 Ramadan dia maafkan itu. Terus dia langsung bayar kafarat. Apa bayar kafarat? Bebasin budak. Terus tanggal 2 dia begitu lagi. Nah, kayak gini kasusnya, mau udah kafarat atau belum kafarat, tetap dia bayar 2 kafarat. Jadi sama, baik dia sudah bayar kafarat atau belum, tetap nanti pada akhirnya dia bayar 2 kafarat. Jadi saya ulang lagi, ada orang tanggal 1 berhubungan sama istri, siang-siang Ramadan, batal. Kemudian dia belum bayar kafarat. Kemudian hari kedua dia gitu lagi, maka nanti kafaratnya double. Terus ada temannya lagi, dia tanggal 1 berhubungan sama istri, tapi dia langsung bayar kafarat, bebasin budak. Atau ngasih makan 60 miskin. Ya, sultan ya, ngasih makan 60 miskin gampang. Hari kedua dia gitu lagi. Maka ini kafarat lagi. Jadi kafarat 2, yang tadi udah dibayar kemarin dan yang sekarang. Gitu. Paham ya? Baik. Jadi nggak ada, udah. Oke, ada pertanyaan. Kalau soalnya orang tersebut tidak berpuasa karena memang nggak mau dan tanpa uzur. Iya, nggak bayar kafarat. Benar. Oke, lanjut. Wa kadzal wa hudutsus safari, Imam Nawawi. Paham ya poinnya ya. Baik. Malah saya tambahkan ini poin menarik ya. Tapi mohon maaf sebelumnya. Andai dia, dan ini menarik dari dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat resmi mazhab, andai dia punya istri lebih dari 1, kemudian dia, mohon maaf, di 1 hari itu berhubungan dengan istri yang pertama, kemudian dengan istri yang kedua,
maka dia kafaratnya tetap cuma satu kali aja, bayar kafarat. Atau andai 4 istri ya, maka dia bayar cuma satu kafarat. Karena saat yang kedua dan ketiga dan keempat tadi, dia tidak dalam kondisi beneran berpuasa. Paham ya? Ini menurut pendapat. Jadi seperti itu adanya. Masuk ya logika fikihnya ya. Baik, demikian. Wa hudutsus safari ba'dal jima'i la yusqitul kafarata. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang pagi-pagi puasa, kemudian dia berhubungan suami istri, batal kan karena kafarat, terus dia udah deh saya safar aja deh. Enggak kan di sini Anda nggak bisa. Dan memang apalagi safar ya, kita sudah tahu bahwa kalau orang safarnya baru siang, baru duha, baru sore, ya tetap wajib puasa. Karena di situ berkumpul padanya ibadah saat safar dan tidak safar. Dan kaidahnya, idza istamal hadar wa safar ghuliba hukmu al-hadar. Kalau bergabung satu ibadah ada saat di safar dan saat tidak di safar, maka dianggap dia tidak safar. Seperti membasuh mengusap khuf misalnya contoh. Temponya kan berarti ngikut hadar dan semisal. Wa kadzal marad wal madhhab, begitu juga kalau dia sakit. Jadi dia berhubungan suami istri ini masih sehat walafiat, batal. Lah terus siangnya sakit. Kan kalau sakit yang bolehin batalin puasa ya. Nah, kafaratnya masih berlaku nggak? Jawabannya masih berlaku. Karena saat dia tadi melanggar, dia sehat walafiat. Urusan dia sakit nanti, ya dia kan nggak tahu nanti bakal sakit. Jadi tetap nggak berpengaruh. Alal mazhab menurut pendapat itu. Kita tahu istilah mazhab yaitu ketika ada perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah dalam menceritakan perbedaan atau menceritakan mazhab. Ada yang bilang enggak nih satu pendapat, ada yang bilang enggak dua pendapat, ada yang bilang ini pendapat Imam Syafi'i, ada yang bilang ini pendapat ulama Syafi'i. Maka Imam Nawawi nyamainnya pakai istilah al-mazhab. Udah pernah kita jelasin. Wa yajibu maha qada'u yaumil ifsadi ala sahih. Tidak hanya kafarat, juga menurut pendapat yang as-sahih di Raudhut Thalibin disebutnya al-asah. Kalau gini berarti yang mu'tamad asah istilahnya. Artinya pendapatnya cukup kuat muqabilnya. Yaitu dia wajib juga nambel kodok hari tersebut, satu hari. Artinya kalau dia milih puasa 2 bulan berturut-turut, dia berarti puasanya nanti anggap ya 61 hari, gitu, kurang lebih. 2 bulan plus 1 hari. Kenapa? Karena dia udah ngebatalin puasa dengan sengaja, dan kaidahnya orang yang ngebatalin puasa, ya, dengan uzur saja, itu wajib qadha kan, fa'iddatun min ayamin ukhra. Apalagi tanpa uzur. Apalagi seperti ini kasus. Jadi tetap, dan ini penting nih, catat baik-baik, bahwa tadi kan kita bahas bahwa istri dalam hal ini tidak kena kewajiban kafarat, ya kan? Oke. Tapi dia tetap qadha karena batal juga puasa. Ini tentu kalau dia sukarela. Kalau dia sukarela, batal puasanya. Paham ya? Jadi istri di sini dia nggak kena kafarat karena hadis nggak bilang gitu, dan karena dalil-dalil tadi, tapi dia tetap qadha karena dia batal dengan sengaja. Batal dengan sengaja, apalagi kasusnya seperti ini, tentu qadha. Kalau dinanya di hadis nggak ada, kata siapa? Ada riwayat ya. Ada riwayat, di antara riwayat hadis dia Nabi suruh waqdi yauman makanah, ganti sehari lagi. Berarti di sini qadha. Lanjut. Sekarang kemudian apa sih kafaratnya? Kata Imam Nawawi, wa hiya itqu raqabatin mu'minah, yaitu membebaskan budak muslim mukmin. Fa lam yajid fasiyam syahran mutatabi'ain, kalau nggak ada budak maka nggak ada budak di sini artinya dia nggak punya atau nggak punya duit untuk beli. Jadi ada dua kemungkinan budak. Dia punya budak, dia bebasin, atau dia punya duit untuk beli budak terus bebasin. Gitu maksudnya ya. Itu maksudnya fa'ilam yajid. Kalau dia nggak, atau zaman sekarang ya, zaman sekarang berarti lebih-lebih ya. Udah mungkin duit kita nggak punya, budak mahal loh, jangan salah ya. Budak mahal ya. Kita duit nggak punya, ya Anda bayangkan aja, beli mobil aja mahal. Apalagi beli orang. Udah duit nggak punya, juga budak nggak ada. Berarti otomatis, yaitu yang kedua, puasa berturut-turut 2 bulan. Kalau nggak mampu juga, maka memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud. Ini 1 mud berarti 1/4 zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 2,5 kg, maka berarti 0,7, kurang lebih 0,7
kilogram. Berdasarkan hadis tadi yang awal-awal kita sebutkan. Falau ajaza 'anil jami. Sekarang, kalau dia nggak bisa tiga-tiganya, bebas yang budak nggak bisa, puasa berturut-turut 2 bulan nggak bisa, apalagi tadi ngasih makanan belum miskin nggak bisa, istaqara fi dhimmati fil Allah. Maka ini tetap jadi utang dia, tanggungan dia. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang lebih unggul. Artinya nanti kalau dia mampu suatu saat, ya, maka dia bayar itu. Oke, berarti di sini inilah pemahaman Imam Syafi'i terhadap hadis tadi. Kan hadisnya gimana sih tadi? Hadisnya dia kan, duh saya tiga-tiganya nggak bisa Rasul. Akhirnya tuh Rasul datang ke rumah zakat, Nabi kasih ke dia. Ini kamu sumbangin deh. Kamu nih. Kata dia, lah gak ada yang lebih butuh itu daripada keluarga kita Nabi. Maka Nabi suruh, ya ini kasih keluarga kamu. Oke. Yang Anda pahami apa? Saya kasih tahu Anda yang Imam Syafi'i pahami. Ya. Yang Imam Syafi'i pahami bahwa orang ini tetap punya kewajiban untuk, ya, orang ini tetap ketika dia nggak mampu tiga-tiga tetap punya kewajiban untuk menunaikan kafar, bayar kafar. Karena kafarat seperti zakat, yaitu ibadah harta yang wajib. Seperti zakat. Zakat kalau kasusnya seperti itu, maka dia terhutang. Nanti ketika mampu, dia bayar. Kan gitu. Nggak mampu ntar. Mampu bayar. Sama nih. Terus kenapa Nabi kok malah zakat tadi atau hormat tadi dikasih ke dia? Ya, pertama. Terus malah habis itu dikasih ke keluarga dia. Terus Nabi nggak jelasin kan mungkin ada yang nanya, Nabi nggak jelasin di hadis itu. Kamu nanti kalau mampu bayar ya. Ada nggak di teks hadis? Nggak ada. Imam Syafi'i dari mana nih dapat kesimpulan kalau mampu nanti bayar? Tadi bahwa ini ibadah wajib harta. Ibadah harta yang wajib itu nggak gugur dengan kasus nggak mampu gitu. Nanti begitu mampu Anda kena kewajiban. Jelas ya? Terus gimana kasusnya dia zakat tadi dikasih ke dia? Ini Imam Syafi'i berikan pemahaman bahwa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunaikan kafarat atas nama dia orang ini dan dikasih ke keluarga dia. Saya ulang. Nabi ngapain? Dalam hadis tersebut ngebayarin kafarat dia dan dikasihnya ke keluarga dia. Di sini ada 2 poin. 1, ngebayarin kafarat orang. Boleh nggak ngebayarin kafarat orang? Boleh nggak? Boleh ya. Dengan seizin, dengan sepengetahuan. Boleh. Bayarin zakat orang boleh nggak? Boleh kan? Oke. Di sini Nabi ngebayarin kafarat. Saya bayarin. Sekarang. Boleh nggak udah ngebayarin terus ngasihnya ke orang itu? Karena orang itu fakir miskin. Boleh. Paham di sini? Oke. Paham nggak? Paham nggak? Coba ngomong. Paham nggak? Paham nggak? Dia buka aja mic. Insya Allah paham. Gimana? Bang Zul paham ya? Saya ulang lagi, saya ulang. Insya Allah. Jadi itu cerita di hadis. Menurut Imam Syafi'i ceritaan apa sih? Ceritanya apa sih? Kok gitu jalan ceritanya? Jadi menganalisis ceritanya tuh gimana? Kata Imam Syafi'i itu Nabi ngebayarin apa? Kafaratnya dia. Terus udah dibayarin, dikasihnya ke siapa? Ke dia juga. Ke dia juga. Boleh. Artinya untuk laki-laki tersebut itu dia udah selesai kewajiban kafaratnya. Kenapa kok udah selesai kewajiban kafaratnya? Karena sudah dibayarin oleh siapa? Oleh Nabi. Paham nih? Paham nggak? Jadi di sini ada 2 kasus, yaitu ngebayarin kafarat orang, boleh. Dan ngebayarin kafarat orangnya juga dikasih ke orang itu. Karena dia fakir miskin ya. Boleh. Jelas ya? Baik. Fa'idha qadara ala khoslatin fa'alah. Kalau dia mampu suatu saat untuk menunaikan 1 dari 3 kafarat tadi, maka dia lakukan. Ya. Wal asahu anna lahul udula ani shaumi ila al-it'ami li syiddatil hulmah. Dan pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'iyah bahwa dia ketika lagi dari saya puasa deh. Contoh ada orang lagi apa? Lagi suruh milih 3 ini, bebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makanan miskin,
Dia saya milih puasa. Sehari kuat, 2 hari kuat, 3 hari, 4 hari, terus sebulan, aduh, datang dia ke Ustadz, Ustadz, saya nggak kuat, saya rindu istri saya. Contoh gitu ya. Sebenarnya bisa sih malam-malam ya, aneh juga nih orang. Tapi anggapnya nggak tahan nih siang-siang. Itu gulma. Al-gulma ay syiddatul hajah lin nikah. Ini. Ya butuh sekali. Maka boleh dia kemudian switch, ganti jadi apa? Ngasih makan. Boleh. Lanjut. Jadi nggak harus kalau udah milih nggak boleh batalin, nggak boleh juga. Atau sebaliknya dia tadinya ngasih makan belum miskin, tapi baru 30 orang duitnya habis, duitnya habis, udah ganti puasa, boleh, gitu ya. Jadi tadi hitungan harinya udah terbayarkan, jadi sekarang oper ke apa nih namanya konversi ya, dikonversi ke puasa. Jadi boleh dari puasa dikonversi ke ngasih makan atau ngasih makan dikonversi ke puasa. Tentu ini nggak berlaku kalau bebasin budak ya, karena cuma sekali aja. Lanjut. Wa annahu la yajuzu lil fakiri sarfil kafarati ila iyalihi. Dan nggak boleh orang fakir ya membayar kafaratnya ke keluarga dia. Nggak boleh. Jadi maka itu tadi kenapa kita memahami hadis tadi atau Imam Syafi'i memahami hadis tadi seperti tadi saya sebutkan, karena nggak bisa kalau seorang kepala keluarga kena kewajiban kafarat terus dia bayarnya ke keluarga sendiri. Keluarga saya fakir, nggak bisa. Coba zakat, bisa nggak kayak gitu? Ada kewajiban zakat, ngasihnya ke keluarga aja deh, keluarga saya kan fakir. Nggak bisa. Karena keluarga yang fakir itu tanggungan nafkah dia, dan nggak boleh ibadah harta yang wajib ditunaikan ke orang yang menjadi tanggungan nafkah dia. Paham ya? Adapun tadi kok boleh sih? Karena yang bayarin siapa? Bukan kepala keluarganya, yang bayarin siapa? Nabi, orang lain yang bayarin. Maka di sini jelas ya, sangat presisi sekali kata-katanya. La yuzril fakiri sorfu kafaratihi ila jalihi. Berarti dia yang nggak boleh kalau dia yang bayar. Tapi kalau orang lain bayarin, dikasih ke keluarganya, boleh. Gitu ya. Selesai pembahasan tentang kafarat. Jadi kita awal-awalnya bahas kafarat, terus fokus memang seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan, silakan. Ini cukup ringan materi yang tersisa karena puasa sunnah. Ada pertanyaan, silakan. Untuk kafarat jenis pertama apa masih bisa dilakukan zaman sekarang? Ya kalau Anda nyari di mana itu aja sih. Ulama mungkin boleh debat, masih ada nggak budak sekarang? Tapi Anda nyari di mana? Nyari di Bukalapak kan nggak nemu ya, nggak bisa. Nyari di mana? Amazon.com, eBay nggak bisa. Udah jadi pada akhirnya anggap saja nggak ada. Jadi terlepas dari debat ulama masih ada budak nggak zaman sekarang, ya anggap susah didapat, nggak ada, hampir nggak bisa didapat. Berarti anggap aja nggak ada. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Gilang. Oh iya, ini pertanyaan Gilang kan lalu belum saya jawab ya. Oke, saya buka dulu pertanyaan kan lalu saya. Gilang. Oh iya, orang murtad ya kemudian melewati 3 tahun belum masuk Islam lagi, terus masuk Islam lagi. Apakah wajib qadha dan fidyah? Ini kalau qadha iya, fidyah saya belum tahu. Sampai sekarang belum dapat jawabannya, mohon maaf. Belum dapat jawaban. Kemudian tanya Gilang juga, orang murtad kemudian bulan Ramadan yang melakukan jima. Kalau dia melakukan hubungan suami istrinya tidak pada saat jadi murtad, pada saat murtad kan berarti nggak puasa, maka qadha saja tidak kafar. Sesuai dengan penjelasan tadi, qadha saja tidak kafar. Kemudian pertanyaan dari Ustaz Abid, kalau fidyah ditunaikan ke daerah lain boleh nggak? Madzhab Syafi'i melarang, ya. Kecuali kalau memang udah nggak ada lagi yang mustahik di sini. Udah pada kaya semua, sultan semua, ya baru ke daerah lain. Tapi kalau ada yang fakir miskin, ke daerah tersebut. Ini sekali lagi kita bicara madzhab Syafi'i ya. Adapun MUI tidak terikat madzhab. Anda MUI memfatwakan lain, apalagi Indonesia ya. Meskipun kita mayoritas Syafi'iyah, tapi dalam banyak kasus fikih kita kadang tidak komitmen terhadap madzhab Syafi'i, dan ini nggak salah ya. Kalau memang
demi kemaslahatan atau demi dalil yang lebih kuat kemudian memilih madzhab lain, itu adalah hal yang dipersilahkan sekali. Jadi sekali kalau saya bilang sini madzhab Syafi'i nggak boleh ngasih ke daerah lain, baik zakat, zakat fitrah, zakat mal ataupun kafarat ataupun fidyah, itu madzhab Syafi'i ya. Ya kalau diterima oleh MUI dijadikan pendapat atau negara, bagus alhamdulillah. Tapi kalau enggak maka ya tidak juga bersalah. Ini penting dalam pemahaman mazhabnya, apalagi zaman sudah modern seperti ini, praktis sudah orang sudah mengetahui pendapat lain dan semisal. Tapi tetap pengajaran dan pendidikan fikih dengan pintu mazhab tetap adalah hal yang sangat penting terus dilakukan. Pertanyaan dari Ustadz Imam nih, Ustadz saya nih, ada hubungan 2 bulan konversi tadi. Saya udah puasa 55 hari, konversi ke memberi makan, ngasih tetap 60 miskin, enggak 5 miskin. Ada orang safar 20 hari, kemudian buka, karena sangat tidak kuat sehingga berbuka, apa dia dosa? Sangat tidak kuat nih gimana? Sangat tidak kuat, ya. Kalau benar-benar sangat tidak kuat, itu banget, maka iya ada fatwa. Saya tidak yakin ya madzhab Syafi'i siapa yang tegas seperti ini, tapi ini ya oke, itu di luar madzhab Syafi'i lah. Saya tidak yakin dalam madzhab Syafi'i bagaimana pandangannya, tapi ada kasus di mana perluasan makna orang sakit. Contohnya kemarin kita orang nggak bisa nyelamatin orang mau tenggelam kecuali kalau dia buka puasa. Ada orang mau tenggelam, dia mau nolongin. Ada orang kebakaran, dia mau nolongin. Dia nggak kuat nolongin kecuali dia buka puasa dulu. Kan boleh ya. Itu kasus seperti itu, tidak kuat. Artinya makna sakit di situ diperluas. Itu dalam madzhab Syafi'i. Dalam kasus ini untuk safar nggak kuat, ya saya nggak tahu yang madzhab Syafi'i ada nggak tegas teks seperti itu ya. Dan sangat pantang sekali ngomong dalam madzhab terus nggak ada teks tegasnya. Jadi dalam hal ini dia apa namanya? Saya nggak tahu, tapi kalau dosa ya. Kalau bukan kalau dosa, kalau kodo iya, di kodo iya, cuma kalau dosa atau enggak itu tadi kembali ke kasus tadi. Ustaz Imam nanya lagi kesurupan siang hari. Gimana puasanya? Kesurupan. Oke. Nanti dilihat dia ini masuk kategori pingsan atau gila. Gitu ya. Tingkat kesadarannya. Karena kesurupan jujur ya, kesurupan tuh bertingkat-tingkat setahu saya. Apa yang saya dengar dan saya pernah melihat juga sih ada orang. Itu yang bertingkat-tingkat. Ada yang dia sadar, ada consciousness-nya ada. Cuma dia kadang ngomong aneh. Kayak gitu berarti kan nggak bisa dibilang gila ya. Gitu. Tapi intinya saya belum menemukan teks orang yang al-masru', orang kesurupan gimana. Dan sekali lagi, mungkin bisa dikiaskan ke pingsan, bisa dikiaskan ke orang gila. Tapi saya belum ada teks tegas, jadi nggak berani ngomong atas nama Tuhan. Insya Allah nanti untuk pertanyaan yang nggak terjawab sekarang ya, saya jawab di Instagram. Mantap. Bagaimana kalau konversi kafir Jumat? Itu tadi ya, 60 miskin itu 60 apa? 60 hari. 60 hari puasa. Setara. Pertanyaan gila, apa gugur kewajiban kafar bagi orang gila setelah gila terus nggak? Kalau nanti sadar, itu nggak gugur. Ya. Nggak gugur, karena dia saat melakukan hubungan suami istri, dia dalam kondisi sadar. Sama kayak tadi, belum habis itu sakit, habis itu safar, nggak ngaruh karena dia saat melakukan itu pelanggaran tadi dalam keadaan sadar. Jadi Bapak Edwin, ada teman saya non muslim rajin puasa sunnah, puasa wajib bulan Ramadan begitu sunnah lain. Kadang juga menanyakan hal berkaitan itu. Ada saran nggak? Kalau non muslim sholat dan menjalankan bacaan-bacaan sholat, dia auto muslim. Karena dalam bacaan sholat ada syahadat. Gitu. Tapi kalau puasa nggak auto muslim. Nggak auto muslim. Apalagi puasa juga bukan ibadah khasnya orang Islam, ini ada juga non muslim. Allah sendiri bilang kamu kutiba alal ladzina min qablik. Jadi dia nggak jadi muslim,
nggak jadi auto muslim dengannya. Cuma nasihat saya ke Bapak Edwin, mungkin bisa ya dikit-dikit coba, ya kamu gimana, enak kan puasa, bagus kan, alhamdulillah. Ini baru sedikit loh dari keindahan Islam, baru sedikit. Indahnya Islam tuh, paling indahnya tuh di akidah. Kalau orang merasakan indahnya Islam di akhlak, di ibadah, atau di Quran, itu iya, Masya Allah. Tapi sebenarnya ada yang lebih indah dari itu akidahnya. Jadi kalau orang cuma ngambil puasanya ya tapi akidahnya masih non muslim, ya dia belum muslim. Belum muslim, dan sayang sekali ya. Karena justru terindah dari, ya puasa bisa jadi ada di agama lain. Sedekah bisa aja ada di agama lain. Akhlak baik bisa aja ya. Ada di agama lain. Tentu yang paling lengkap dan utuh Islam. Pasti konsepnya sudah. Tapi kalau akidah yang benar, nggak ada selain di Islam. Karena anggapan bahwa semua agama sama, bisa mengajarkan kebaikan. Ya, ada diajar kebaikan yang sama, ada. Tapi apakah persis semua yang diajarkan Islam diajarkan agama lain? Kan enggak. Dari aspek akhlak saja ada yang diajarkan Islam, ajaran agama lain nggak ada. Apa kita anggap kemudian agama lain ngajarin? Kan enggak. Puasanya Islam beda. Ada aturannya, detail. Lihat, aturan puasa agama lain, saya tidak yakin sedetail ini, seindah ini, serapi. Jadi, saran saya ke Bapak Edwin diajak masuk Islam, itu pakai pintu ya, alhamdulillah dia sudah bisa kayak itu, simpati berarti luar biasa. Oke, kemudian. Kalau mau nanya langsung pakai suara boleh ya. Orang sudah tua tidak mampu puasa Ramadan. Kemudian melakukan hubungan suami istri, wajib kafarah nggak? Pertanyaan saya, dia saat melakukan hubungan suami istri sedang puasa nggak? Dijawab, gila. Kalau dia sedang puasa, wajib kafarat. Kalau dia nggak puasa, nggak wajib. Tentu nanti ada dipertanyakan ya. Tapi nggak juga bersalah dia, karena bisa jadi dia tua tapi bisa itu ngambil keringanan, walaupun dia agak nggak masuk akal juga. Tapi ya kalau saya terbayangkan, maka tadi kalau dia sedang puasa ya kafarat. Kalau memang sedang tidak berpuasa dari awal, nggak kafarat. Urusan dosa lain cerita. Jelas ya? Baik, kita lanjut dulu. Kata Imam Nawawi, jelas nggak gila? Jelas ya. Jadi pertanyaan tadi sama kayak tadi. Gak usah orang tua deh. Orang muda nggak puasa sengaja. Ya nggak kafarat. Karena tidak sedang puasa. Tadi kan harus sedang puasa. Oke, kata Imam Nawawi, bab shaum tatawwu. Bab puasa tatawwu. Ini ada hal menarik di sini bahwa Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin ketika membahas tentang sholat sunnah, beliau bilangnya nawafil. Tapi giliran puasa sunnah, beliau bilangnya tatawwu. Ini demi sesuai dengan Quran ya, karena Allah terkait dengan puasa, Allah bilang waman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Giliran puasa pakai tatawwu istilahnya. Tapi kalau sholat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bilangnya nafilah. Tapi ini istilah saja, pada akhirnya kemudian implikasi maknanya sama. Oke. Imam Nawawi disunahkan puasa Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis, banyak sekali hadis. Lewat Imam Nasai kan kata Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal itsnaini wal khamis. Nabi selalu puasa Senin dan Kamis. Jadi kalau ditanya puasa yang Nabi rutin lakukan apa? Puasa Senin Kamis. Hadis riwayat Nasai. Juga Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin Kamis, Nabi bilang, sungguhnya hari Senin dan Kamis hari ditampakkan amal-amal soleh, ini dilaporkan. Jadi ada pelaporan 2 kali sepekan, Senin dan Kamis oleh malaikat. Kata Nabi, saya senang kalau seandainya amal saya diangkat, perlihatkan dalam kondisi saya sedang berpuasa. Kemudian yang berikutnya, puasa Arafah. Oh ya, puasa Senin dan Kamis kalau keskip nggak dikodok. Puasa Senin dan Kamis kalau keskip ya. Kayak umumnya ibadah sunnah kalau keskip ya kita lupa atau nggak sempat ngerjain, itu bisa dikodok. Tapi ada beberapa ibadah yang nggak bisa, seperti misalnya puasa Senin Kamis nggak. Nanti jadi puasa Selasa, atau Selasa Jumat, atau Selasa Kamis nggak. Itu kalau kelewat aja, di Kamisnya aja puasa, gitu ya. Tapi dibiasakan ditulis jadwal dan misal. Puasa sunnah berikutnya Arafah. Tapi puasa Arafah disunahkan bagi selain orang jamaah haji. Kalau jamaah haji maka tidak disunahkan.
Hadisnya riwayat Muslim. Jelas ya, bahwasanya puasa Arafah menghapuskan tahun lalu dan tahun akan datang. Puasa Arafah ini tanggal berapa? Yuk, jawab. Jawab pakai mic. Puasa Arafah tanggal berapa? Tes. Puasa Arafah tanggal berapa? Jawab. 9 Zulhijjah. Oke, Iya. 9 Zul. 9. Mantap. Jazakallah khair. Berikutnya wa Asyura wa Tasu'a. Puasa Asyura, puasa Tasu'a. Yuk, jawab lagi. Puasa Asyura, puasa Tasu'a ini puasa tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8. Eh, tanggal 9 Muharram. 10. Tanggal 9 Iya, 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram. Muharram. Mantap. Oke. Atau Nawawi disunahkan juga puasa Asyura tanggal 10 dan puasa Tasu'a tanggal 9 berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dan ini puasa Asyura bahkan lebih dulu diwajibkan kemudian jadi sunnah. Kata Nabi juga hadis riwayat Muslim, saya berharap dengannya menghapuskan dosa yang tahun lalu. Kemudian Nabi di akhir tahun sebelum dia wafat, beliau bilang lain baqitu ila qabil asuman tasib. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa juga tanggal 9. Nabi ternyata wafat sebelum kesampaian tanggal tersebut, tapi karena sudah bersabda tadi, maka para ulama katakan berarti disunahkan juga puasa tanggal 9. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i disunahkan juga puasa tanggal 11. Disunahkan juga. Berdasarkan ada beberapa riwayat terkait itu, dan juga karena Ausonnya Khalil di salah. Jelas ya, jadi dalam madzhab Syafi'i puasanya 3 hari. 9, 10, 11. Kalau mau 9, 10 aja nggak apa-apa. Namanya juga sunnah. Mau 10 aja juga nggak apa-apa. Ya, demikian. Tapi kalau mau komplit, maka 9, 10, 11. Dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Katanya Nawawi, wa ayyamil bid. Kemudian puasa hari-hari yang malamnya putih terang benderang. Ini 13, 14, dan 15. Puasa tanggal 13 bulan Hijriah, 14 bulan Hijriah, dan 15 bulan Hijriah berdasarkan hadis riwayat Imam Nasai. Ya. Tapi ini ayyamul bid kalau 13, 14, 15 itu yang paling afdal. Tapi juga ada puasa lain yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Artinya seandainya 3 hari ini tidak tengah bulan itu boleh-boleh juga. Cuma lebih afdal tengah bulan. Paham ya? Jadi kesunahan puasa 3 hari itu berlaku dikerjakan kapanpun. Di awal tiga-tiganya, di akhir tiga-tiganya, di tengah tiga-tiganya, satu di awal, satu di tengah, satu di akhir, mencar-mencar, yang 3 hari itu tercapai sunnah puasa 3 hari tadi. Hadis Abu Hurairah. Tapi mau lebih afdal lagi hadis riwayat Imam Nasai yaitu 3 hari tadi dikumpulin di tengah ya 13, 14, 15. Wasittin min Syawal, puasa berikutnya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Tentu hadis yang terkenal hadis riwayat Muslim. Ansoma Ramadan atum atbosit dan Syawal kan kesyam dahar. Barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutkan yang puasa Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Dalam madzhab Syafi'i tidak disyaratkan sudah melunaskan utang puasa. Jadi kalau masih punya utang puasa, Anda sudah boleh apa? Puasa Syawal. Paham ya? Walaupun keutamaan yang Anda dapatkan kalah. Tidak persis seperti hadis tadi. Karena kalau mau persis seperti hadis tadi, harus persis, yaitu kata Nabi, man shoma Ramadana. Siapa sudah puasa Ramadan. Cuma kemudian dia tambah 6. Berarti Ramadannya harus tuntas dulu. Baru 6 Syawal. Oke. Kali ini baru dapat keutamaan puasa setahun. Ini puasa fardu setahun. Itu maksudnya. Tapi kalau ada orang masih punya utang udah Syawal. Atau tanda skenario berikutnya, Syawalannya barengan kodok puasa, barengan bayar utang. Dan ini dalam madzhab Syafi'i boleh. Dalam madzhab Syafi'i puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kemis dan puasa-puasa sunnah yang tadi disebutkan itu boleh digabung dengan puasa wajib. Dalam madzhab Syafi'i demikian ada. Karena pemahaman ulama-ulama Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i terhadap puasa sunnah itu yang penting puasa pada hari tersebut. Mau puasa wajib ke, mau puasa sunnah ke, yang penting hari tersebut puasa. Yang penting ada puasa 6 hari bulan Syawal.
Ya. Walaupun tentu harus diniatkan kalau mau dapat pahalanya. Niat puasa wajib juga, niat puasa sunnah juga. Ini boleh dalam madzhab Syafi'i ya. Mungkin madzhab lain ada yang melarang ya. Dan jangan ada kan kalau sholat sunnah nggak boleh. Itu sholat. Kalau sholat, karena wajibnya sholat, wajib puasa. Kalau wajibnya puasa, ibadahnya ibadah mudoya. Gitu. Itu titik perbedaan. Dan juga karena beberapa dalil lain. Jadi, puasa Syawal, kalau mau yang dapat pahala persis di hadis, Ramadannya tuntasin dulu, kemudian baru Syawalan. Tapi andai punya utang Ramadan, mau dibayar nanti aja, Syawalan dulu boleh. Atau mau digabung, utang juga plus Syawalan, gabung sekaligus satu niat, boleh juga sah. Jelas ya? Baik. Watatabu'uha afdol. Dan lebih afdol berturut-turut, yakni langsung tanggal 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seminggu pertama. Itu lebih afdol. Karena ya dia wasari ulama mafrutin, segera dalam kebaikan. Juga karena kalau ditunda-tunda, nanti ya ada aja godaannya. Gitu. Wa yukrahu, dan sekarang itu puasa sunnah. Sekarang puasa makruh. Puasa haram sudah kita bahas ya. Yukrahu dimakruhkan. Ifradul Jumu'ah, puasa hari Jumat aja. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, la yasum ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'd. Jangan kalian puasa sunnah hari Jumat kecuali puasa juga sebelumnya atau sehari setelah. Ya. Wa ifradu sabat, begitu juga puasa Sabtu aja. Dan ulama Syafi'i juga tambahkan berdasarkan dalil lain juga. Ini Imam Nawawi enggak sebutkan, tapi ulama lain sebutkan juga Ahad aja. Jadi ada 3 hari. Jumat aja, Sabtu aja, Ahad aja, ini makruh. Kalau aja ya. Berdasarkan ada pun Sabtu hadisnya la tasumu yaum sabat illa maqsudu alaikum. Jangan puasa Sabtu aja kecuali puasa wajib. Gitu. Juga karena hari Sabtu adalah hari yang diagungkan Yahudi. Nasrani mengagungkan hari Ahad. Sementara dalam hadis lain Nabi SAW justru puasa di hari Sabtu dan Ahad. Kata Nabi SAW, atau kata Aisyah dalam hadis riwayat Nasai, Nabi justru sering puasa Sabtu dan Ahad. Ahad kenapa? Ketika ditanya, karena innahuma yauma idin lil musyrikin. Ini 2 hari idnya orang musyrikin, ini Yahudi Nasrani. Fa uriduan ukhalifahum, maka aku ingin menyelisih mereka. Kan kalau hari raya makan-makan, enak-enak, tapi malah puasa. Dari sini dalil bahwa kalau Jumat, Sabtu, Ahad sendiri-sendiri aja, Jumat sendiri aja, nggak ada hari setelah. Atau bukan karena puasa Daud, bukan karena qadha, gitu maksudnya. Bukan karena nazar, maka makruh, nggak haram makruh. Tapi kalau digabung, Sabtu Minggu, Sabtu Ahad, Jumat Sabtu, maka boleh. Tidak makruh, berdasarkan hadis tadi. Dan ini menarik ya. Atau para ulama Syafi'i ini nggak ada kasusnya makruh ditemenin sama makruh jadi nggak makruh. Jadi kalau puasa Jumat, jadi tebak-tebakan ya. Ayo, makruh apa yang kalau ditemenin sama makruh yang lain jadi nggak makruh? Jawabannya puasa Jumat aja makruh, puasa Sabtu aja makruh, puasa Minggu aja, Ahad aja makruh. Tapi kalau ditempetin, ditemenin, maka nggak makruh. Itu cuma satu ini, kasusnya di sini doang. Demikian kata para ulama. Puasa mudahari, begitu juga puasa setahun penuh, ghairil idi wa tasyriqi, tapi dia nggak puasa lebaran haji, lebaran ketupat, ya intinya Idul Fitri, Idul Adha nggak puasa, 3 hari tasyrik nggak puasa, berarti dia puasa setahun penuh kecuali 5 hari. Ini hukumnya apa? Makruh. Tapi makruhnya buat siapa? Liman khafa bihi darran, bagi yang khawatir gangguan kesehatan, au fauta haqqin, atau dia jadi nggak menunaikan kewajiban. Kalau gitu maka makruh. Tapi kalau enggak, wa mustahabun li ghairi, puasa setahun penuh. Selain 5 hari tadi, itu sunnah justru. Dengan madzhab Syafi'i sunnah. Oke, landasan hukumnya ini kayak gini, dirinci antara yang terganggu kesehatannya, antara yang terganggu pemenuhan haknya dengan yang selainnya adalah hadis Salman dan Abu Darda. Di mana Abu Darda dan Salman kan kawanannya di Mu'akhalin. Salman atau Abu Darda, dia dikunjungin Salman. Salman ngunjungin Abu Darda.
Tapi istri Abu Darda kucel. Gitu. Kemungkinan berarti saat itu belum turun ayat kewajiban hijab. Wallahu a'lam. Intinya, ya andai pun berjilbab ya, andai berjilbab juga nggak rapi. Kemudian ditanya, kenapa gini? Suamiku ini, temanmu ini, si Abu Darda, udah nggak butuh lagi dunia. Jadi pokoknya puasa tiap hari, terus sholat malam mulu. Sepenuh malam dia sholat malam. Maka Abu Darda kemudian ditegur oleh Salman, jangan gitulah, bla bla bla, ceritanya panjang. Kemudian dilaporkan ke Nabi, Nabi bilang, Salman benar. Karena Salman bilang, fa'atiku lati hakin hakko. Menaikkan setiap orang haknya. Dari sini berarti, andai tidak berdampak pada kesehatan, gitu ya, juga tidak berdampak pada penelantaran terhadap kewajiban, maka tidak mengapa. Karena Nabi di situ nggak bilang, wah nggak boleh tuh puasa terus. Kan Nabi nggak bilang gitu. Nabi cuma mempermasalahkan aspek Abu Darda melalaikan kewajiban. Tapi kalau nggak melalaikan kewajiban berarti boleh. Pemahaman kebalikan hadis tadi. Berarti kalau tidak melalaikan kewajiban seperti terhadap istri, keluarga, maka tidak makruh, bahkan disunahkan. Maka disunahkan ini termasuk amal baik. Memperbanyak puasa. Dan juga ini puasa Nabi Nuh, puasanya Nabi Nuh. Baik. Adapun hadis la man somal abad, hadis Bukhari Muslim, hadis Ibnu Amr bin As, hadis Abdullah bin Amr bin As, la man somal abad, tidaklah berpuasa orang yang puasa sepanjang tahun, itu kalau, ya difahami ulama Syafi'iyah, kalau lebaran tetap puasa, hari tasyrik tetap puasa. Lanjut. Wa man talah basa bisom tatawih au salati falahu qatuhuma wala qada. Barang siapa udah mulai puasa sunnah atau mulai sholat sunnah, maka tetap dia boleh membatalkan di tengah-tengah. Jadi lagi puasa sunnah, udah deh batalin aja deh, nggak apa-apa, nggak dosa. Lagi sholat sunnah, batalin aja tengah-tengah, nggak apa-apa, nggak dosa. Gitu. Tapi makruh ya. Terus ada kodok nggak? Kewajiban kodok? Nggak wajib kodok. Tapi disunahkan mengkodok, disunahkan diganti, tapi nggak wajib. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, as-shaimul mutatawwi amirun li nafsi. Orang yang berpuasa sunnah, dia bos buat dirinya sendiri. Jadi dia mau puasa. Juga Nabi pernah seperti itu kasus. Baik. Dikecualikan, ini berlaku buat semua ibadah. Semua ibadah sunnah, kalau Anda lakukan, mulai Anda lakukan, terus Anda potong tengah-tengah, makruh, tapi nggak dosa, dan disunnahkan di kodok, tapi nggak wajib. Kecuali haji dan umroh, maka meskipun sunnah, haji dan umroh dalam mazhab Syafi'i dua-duanya wajib ya. Cuma kalau yang pertama kali, umroh kedua, haji kedua nggak wajib, sunnah. Tapi kalau orang udah mulai umroh yang sunnah, haji yang sunnah ini, maka dia harus selesai, nggak boleh diputus. Ya, berdasarkan hadis watimul hajja wal umrah, ayat watimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Baik. Adapun kemakruhan memotong amal di tengah-tengah yang tadi meskipun tidak dosa adalah firman Allah wala tubtilu la tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal kalian. Adapun disunahkan kodoknya adalah hadis ya Hafsah dan Aisyah, Nabi ketika mereka batalin puasa sunnah, Nabi bilang apa? Yuqdiya yawan makana. Kodoklah hari lain. Ini perintah sunnah, bukan perintah wajib berdasarkan hadis Hakim tadi. Waman talabasa bi qada. Tapi kalau dia udah mulai puasa qada, jadi bukan puasa sunnah nih, puasa qada, harum ali qatuhu. Haram dia potong tengah-tengah. Nah, ini ya pertanyaannya. Kalau puasa qada kan wajib ya. Puasa qada wajib sehingga tetap harus diselesaikan. Ingkana alal faur. Kalau puasanya harus segera, yaitu seperti orang yang huwa shauman ta'adda bil fitr, orang yang batalin puasanya sengaja, maka dia qadanya harus sesegera mungkin. Jadi kalau ada orang batalin puasa sengaja, maka begitu lebaran, besok harus puasa segera. Qadanya faur. Tapi kalau nggak puasa gara-gara haid, sakit, musafir, itu nggak harus segera. Nanti-nanti. Lah kalau dia qadanya harus segera, maka dia ulama Syafi'iyah sepakat nggak boleh dihentikan puasanya di tengah. Harus sampai tuntas. Di tengah hari itu nggak boleh. Wa kadza lam yakun al-fawri. Tapi kalau tidak harus segera, maka ulama Syafi'iyah beda pandangan.
Yang lebih kuat pendapat tetap juga namanya puasa qadha nggak boleh dipotong karena puasa qadha hukumnya wajib. Dan orang yang tidak harus segera puasa qadha-nya adalah orang yang tidak karena kesengajaan membatalkan puasa. Allah ini yang bisa kita bahas untuk kita bersiap. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini keterbatasan apa yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 10 menit kurang lebih, kita lanjut ke pertanyaan saja. Selesai. Adapun itikaf itu bukan bahasan kita, dan juga itikaf masih lama. Apalagi mungkin malah tahun ini kita tidak lakukan itikaf. Jadi tidak dibahas. Juga karena keterbatasan waktu, kita targetkan belajar fikih puasanya sebelum Ramadan. Dan ini ada kuis di grup ini atau di chat, dilihat, itu diklik dan diisi, dikerjakan. Nanti linknya juga di-share di situs atau di blog, ya, bukan blog, namanya apa? Instagram, akun Instagram Madhab Syafi'i. Itu saya kalau agak-agak sini jam 1.30 ya. Sekarang udah mau jam 3. Mohon maaf kalau ngomongnya kadang tersendutkan. Konsentrasi menurun. Oke. Dari Pak Edwin, saya sering bilang ke dia untuk syahadat. Dia ada keinginan kuat tapi terikat orang tua. Ya udah, dia masuk Islam diam-diam aja. Bilang dia masuk Islamnya diam-diam aja. Apa-apa. Kalau orang nanti tunggu saat yang tepat. Dan bilangnya zaman udah modern. Bilang ke dia zaman udah modern. Orang ganti agama ya biasa aja, apalagi ke agama yang benar, Islam. Orang ganti agama ke agama yang salah saja dibolehkan secara hukum. Jadi saya bicara bukan hukum Islam ya, dibolehkan secara hukum negara. Masa kayak gini masih ada zaman ngelarang-larang anak gini? Jangan. Ya silakan aja. Dia sembunyi-sembunyi dulu, tapi jangan ditunda hanya karena itu. Kalau orang puasa qadha lalu batal lagi. Apa puasa qadhanya yang batalnya perlu qadha? Iya. Ya, tapi nggak 2 kali ya jadinya ya, nggak 2 kali. Karena kan ini bukan membatalkan puasa Ramadan. Tetap jadi satu itu aja. Belum tuntas aja ibaratnya. Gitu. Yang wajib diqadha itu kalau puasa Ramadan, di bulan Ramadan. Itu ada ketentuan. Jelas ya? Jadi nggak double. Tetap satu itu tadi yang belum dibayar, ya itu lagi dibayar. Pertanyaan dari Kang Nafis, puasa syak tidak boleh diperbolehkan hanya H-1 sebelum Ramadan atau beberapa hari. Wah, Kang Nafis belum lihat Instagram nih. Lihat Instagram nanti ya, udah dijelasin. Kalau hari syak tuh cuma 1 hari ya, itu tanggal 30 Sya'ban saat ada desas-desus hilal. Itu ya. Itu hari syak. Adapun hari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, dan bahkan dari pertengahan Sya'ban, nggak boleh puasa kalau nggak punya kebiasaan, itu bukan karena hari syaknya. Tapi karena hadisnya, idan tasafa Sya'ban fala tasubu. La taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain. Kan hadis itu, bukan karena hari syak. Kalau hari syak, hanya istilah hari syak itu cuma 1 hari, yaitu bukan H-1 ya, 30 Sya'ban. Ada desas apa? Desas hilal. H-1 tuh nggak akurat, bisa aja kan H-1 tanggal 29, bisa aja. H-1, tapi bukan hari syak tanggal 30. Kan udah kita bahas ya. Di pertemuan keberapa? Oke, tanya dari Dr. Biesta. Mau diulang terkait ibadah puasa mudhoyak sebagai alasan mazhab boleh gabungan puasa sunnah dengan qadha Ramadan dibanding ibadah sholat. Ini kalau sholat itu kalau dia sunnahnya maksudah seperti qobliyah ba'diyah, maka nggak boleh digabung. Tapi kalau sunnah ghairu maksudah seperti tahiyatul masjid boleh digabung. Kan gitu ya. Itu insya Allah terkenal lah konsep. Jadi puasa wajib, sholat wajib zuhur ya otomatis tertunaikan juga kalau di masjid tahiyatul masjid. Tapi nggak bisa dia meniatkan gabungan dengan qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Oke, itu sholat. Karena sholat dia tempo pengerjaan dibanding waktunya lega. Anda dalam satu waktu sholat zuhur, Anda bisa sholat zuhur 10 kali atau lebih. Kan gitu. Artinya range waktu sholat itu lega dibanding waktunya. Ini salah satu dalil aja ya, saya bilang salah satu dalil. Dalilnya lain ada lagi. Kemudian kalau puasa kan enggak, puasa itu fix dari subuh sampai maghrib. Bisa nggak Anda mengerjakan 2 puasa dalam sehari? Nggak bisa. Malah puasa tuh ya nggak bisa digeser-geser ya.
Sholat masih bisa digeser. Anda nggak sholat di awal waktu, bisa sholat ntar. Puasa nggak bisa, Anda harus segera. Nggak ada. Wah, ada deh, puasanya mulai jam 7 aja. Nanti saya ganti deh, buka puasanya telat-telatin. Nggak gitu, nggak bisa. Itu maksudnya wajib untuk ya. Karena gitu, berarti tabiat sholat dan tabiat puasa beda. Karenanya, puasa sunnah, menurut perspektif Madzhab Syafi'i, Arafah kah, Senin Kemis kah, itu yang penting hari tersebut dia puasa. Yang penting. Tentu disertai niat ya, kalau mau dapat pahalanya. Maka andai dia puasa, wajib qadha. Ya. Pas hari Arafah, dia dapat 2 kalau dia niat. Dapat qadha-nya dan dapat puasa hari Arafah. Karena yang penting, puasa Arafah itu dia berpuasa di hari Arafah. Nggak harus puasa khusus sunnah. Nggak harus. Puasa wajib, pas Arafah. Itu boleh. Masuk, asal diniatkan ya. Saya bilang lagi, boleh minta penjelasan tentang puasa sunnah ayam sud. Itu tadi, puasa di akhir bulan. Ayam sud di akhir bulan tadi. Ya kan ada juga lagi puasa apa namanya? Fi ghururi syahr, ada puasa di hari-hari awal-awal bulan. Jadi kalau hari gelap ya, hari hitam itu tanggal 29, 30 dan 1 contohnya. Ini akhir bulan dan awal bulan. Intinya 3 hari di setiap bulan itu bebas. Demikian. Tapi tidak silakan. Hamil khaufan ala nafsi. Katanya di mana Ustaz Imam? Berarti gambarnya takut pada dirinya berdua atau takut pada dirinya dan B? Enggak, nafsaihima ini hamil wal murdi'. Hamil wal murdi'. Berarti redaksi yang untuk bayinya, Sob. Jadi gini, kalau dia khawatir dirinya, maka dia ngapain? Kalau khawatir dirinya, jadi si ibu hamil dan menyusui khawatir dirinya, maka dia apa? Qadha aja. Ya. Kalau dia khawatir bayi aja, maka dia ngapain? Qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Oke. Ya. Sekarang, kalau dia khawatir dirinya dan bayi sekaligus, maka dia qadha aja. Redaksi. Itu di. Ya itu. Itu Di syuruhat. Ya, di syurat juga ada. Oh ya. Syukran, Zat. Mungkin yang nggak kelihatan di situ gimana kalau takut dua-duanya? Yaitu. Ya. Coba jelas ya. Ya. Ada lagi silakan, masih ada sampai jam 7. Bang Zul, gimana, masih ada pertanyaan? Kalau mau langsung pakai suara boleh. Ya, silakan yang mau bertanya langsung atau bisa chat. Masih ada waktu sampai jam 7 ya, Sat? Iya. Ana mau nanya juga, Sat. Oke, boleh. Terkait apa namanya yang kemarin tuh tentang hari Syak ya. Yang kasusnya itu misalkan si laki nih, orang nih yang dia ini dia nggak tahu kan buat hari ini ada info-info katanya ini udah masuk 1 Ramadan, tapi kan Syak tuh tiba-tiba yang dia ngeliat di WhatsApp siang-siang tuh, wah ini bener puasa gitu kan, ya kan? Yeah. Nah dia itu jatuhnya gimana ya, kan udah nggak puasa tuh hari itu, padahal itu hari Ramadan. Nah dia jatuhnya nanti tuh di kodo. Kalau jatuhnya di kodo ntar. Nanti di kodo, iya. Kalau misalnya dia 29 tetap kodo juga. Ngikutin 30, misalkan Ramadan 30 berarti dia kodo juga ngepasin 30. Iya. Pokoknya karena itu hari dia. Kenapa kodo? Bukan masalah 29-30-nya. Karena hari itu, hari Ramadan dia malah nggak puasa. Paham ya? Oh iya, paham. Karena itu, alasannya bukan 29-30. Oke. Cukup barangkali ya, Bang Zul. Iya. Harapan saya di sini tulisnya, dan
Saya nggak bisa janjiin hadiah ya, cuma ya mudah-mudahan nanti ada rezeki ya. Saya nggak bisa janjiin ya, tapi kalau saya seandainya ngasih, saya di situ sediain aja kolom nama lengkap, kota domisili, dan nomor WhatsApp. Mungkin nanti ada yang siap donatur ngasih hadiah buat yang nilainya paling bagus. Nanti mungkin, tapi saya nggak bisa janjiin. Sampai sekarang saya belum dapat. Di sini ada Tapi yang mudah-mudahan aja nanya, dapat. Sat. Di sini ada yang nanya, Sat. Itu kuisnya ada 10 apa 20 tuh, Sat? Tadi ada yang nanya kan? Soalnya soal 10 soal. Oh, 10 soal. Soalnya ada yang nanya ke Ana sih tadi. Soalnya 10 di soal. Google Ya, Chrome-nya itu 10 20 soal. soalnya. 10 soal. Ya, subhanallah wa nikah, syadallah. Subhanallah. Mohon maaf kalau kurang berkenan, dan di follow akun Mazhab Syafi'inya, karena nanti kita bulan Ramadan ada beberapa materi. Semoga bermanfaat, dan bisa juga nanya di akun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Ya, untuk teman-teman, alhamdulillah pengajian kita sudah berakhir. Untuk selanjutnya itu ada link kuis, harap diisi ya, teman. Ini aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dimaafin Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.